Hai guys, ketemu lagi nih di T-Channel Talking Anything, yeay! Oke, kali ini kita nggak akan ngebahas challenge makanan lagi karena kemarin kita udah bosen makanan. Tapi kali ini kita akan ngebahas sebuah film yang bernama The Call ya, yang dirilis di Netflix. Filmnya seperti apa ya? Mari kita lihat. Check it out, yeay! 뭐 또 궁금한 거 없어? (20년) 후에다. 거기 오늘이 며칠이라고 했지? Oke, kali ini kita akan review film The Call 2020 di Netflix. Sebelum lebih lanjut ya, ini kayaknya Silpi lagi kumat ya. Coba nih bautnya dikencangin dulu, kendor ini kayaknya. Oke, jadi film ini tuh film thriller dari Korea Selatan di tahun 2020 yang disutradarai oleh Lee Chung Hyun dan dibintangi oleh Park Shin Hye dan Yeon Jung Soo. Berdasarkan film British dan Puerto Rico 2011 The Caller, The Call berkisar di sekitaran Soyun atau Park Shin Hye dan Young Suk atau Yeon Jung Soo, dua wanita dari waktu yang berbeda yang terhubung melalui panggilan telepon nih. Lalu mereka tuh bertukar takdir gitu. Nah, film ini dirilis di Netflix pada tanggal 27 November 2020. Nah, tanggal rilis film ini tuh dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini. Oke, jadi ini tuh cerita pada tahun 2019. Kim So Yoon yang berusia 28 tahun kehilangan ponselnya saat berpergian untuk mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Dan saat itu, ibunya juga diasingkan di daerah pedesaan. Sesampainya di rumah masa kecilnya yang kumuh tersebut, dia menemukan telepon nirkabel berusia puluhan tahun. Tunggu. Telepon nirkabel berusia puluhan tahun. Wah, ini ibunya minta ampun kan? Nah, ketika dia ngecek telepon tersebut, tiba-tiba ada yang telepon dan telepon tersebut berasal dari wanita yang mengatakan dirinya tertekan dan tersiksa oleh ibunya. Wow. Nah, abis itu dia kan menyelidiki rumah itu. Si Soyun tuh tahu bahwa si wanita yang ditelepon itu adalah On Yoon Suk. Di situ mereka tinggal di rumah yang sama, tapi beda tahun aja tuh, tahun 1999. Nah, gila sih ini sih bisa satu rumah dengan manusia yang hidup di tahun 1999. Gokilnya lagi, mereka tuh bisa berkomunikasi dan komunikasinya itu tuh unik banget. Mau tahu nggak? Mereka tuh pakai telepon jadul gitu. Mereka komunikasi pakai telepon kayak tukar info gitu loh tentang kehidupan mereka masing-masing. Nah, Young Soo itu anak yatim piatu dan dia tuh tinggal sama ibu angkatnya yang merupakan seorang dukun. Sementara si Seo Yoon itu kehilangan ayahnya dalam suatu kejadian gitu deh, kalau nggak salah sih kebakaran, dan dia tuh terlihat kayak menyalahkan ibunya gitu. Nah, setelah itu si Young Suk itu tuh melakukan suatu kayak atas dasar informasi dari si Seon. Misalkan tuh waktu itu tuh kayak dia ngasih tahu ada kecelakaan gitu, dan ternyata itu tuh bener gitu, kecelakaannya tuh terjadi di tahun itu dan di tanggal itu. Nah, setelah mereka saling komunikasi dan saling bantu sama lain, nah mereka tuh akhirnya terus teleponan dan tukar informasi. Dan suatu ketika si Seon tuh memperingatkan ke si Young Suk kalau di hari itu tuh dia bakal dibunuh loh sama ibunya. Itu jahat banget sih. Tapi seru tegang gitu ini tuh. Ih, apanya tuh yang tegang? Wah, ada yang tegang. Jangan bikin aku traveling. Nah, tapi semenjak si Yeon Suk ngebunuh si ibu tirinya, dia tuh malah jadi sosok yang lebih parah masa daripada ibunya. Ya jelas banget sih dia jadi pembunuh berantal itu gitu loh. Nah, sebentar. Aku potong dulu ya pembicaraan kita. Jadi gini, aku ada asumsi kalau mungkin gak sih si ibunya tuh emang udah tahu dia tuh emang bakalan jadi orang yang parah sebelumnya, sehingga dia malah mau ngebunuh. Meski akhir dari ceritanya nggak begitu, cuman mungkin aja nggak sih kalau ini dibikin kayak si ibu tuh udah tahu duluan, jadi ya kayak model plot twist gitu. Si ibu udah tahu duluan, jadi dia ngekill anaknya, ngegame kali. Ya maksudnya ngebunuh si anaknya buat anaknya tuh nggak menjadi pembunuh bayaran, karena kalau dibiarin aja nggak dibunuh, dia jadi pembunuh bayaran.
Tapi kalau misalnya jadi kayak gitu ceritanya asik juga ya. Tapi ingat, ini hanya asumsi aku aja ya. Ini bukan true story film ini. Tapi mungkin aja sih sutradaranya mau nyajiin filmnya tanpa membawa unsur plot twist gitu. Kayak lebih ke suasana yang baru gitu kali ya. Nah, itu dia. Kayaknya emang di sini unsur pembawaan baru yang lebih dikedepanin sih. Oh ya, kalau kalian mau tahu terusan ceritanya gimana, kalian langsung tonton aja ya The Call 2020. Dia ada di Netflix dan kita di sini tuh cuma hanya mau bahas sedikit soal The Call karena kita di sini juga excited banget. Nah, iya betul. Kita cuma mau bahas sedikit sih. Dan gimana sampai sini? Kalian udah tertarik belum buat nonton The Call? Kalau aku bertiga sih jujur aja suka banget sama The Call ini dan kita kasih dia rating 8 kali ya. Soalnya ya 8 dari 10 lah. Soalnya emang pemeran-pemerannya juga masuk banget sih untuk meranin film itu. Karena menurutku ini dikemas dengan baik sih. Dan aku juga kaget pas tahu si Yoon-suk malah jadi jahat padahal udah dikasih informasi buat nyelamatin diri. Nah, tapi dia tuh malah ngebunuh balik si ibunya, bukannya malah lari. Parah kan tuh dia. Dan di sini tuh perannya yang dilakuin Park Shin-hye sebagai Kim So-yeon tuh dapat banget guys. Jadinya asik banget buat ditonton. Nah, bagi kalian yang penasaran, kalian bisa langsung aja ya nonton di Netflix. Aku aja Netflix belum berlangganan alias numpang kalau mau nonton. Beli. Khusus yang punya Netflixnya. Yang nggak punya Netflix nggak boleh temenan. Ya Allah. Oke guys, sekian aja review dari kita dan kita harap kalian enjoy sama pembahasan kita kali ini ya. Nah, jadi kalian udah tahu kan review dari kita. Kaci juga tadi udah kita bahas kan? Udah kita bahas juga kan tadi kan? Gimana menurut kalian? Sekian aja review dari kita dan oh iya, karena berhubung video ini mau akhir, gimana kalau kita nge-game dulu aja kali ya? Karena nge-review film doang, kayaknya habis film horor atau thriller gitu terus kita bahas game guys. Setuju gak sih? Nah, kalau bisa juga sih gamenya tuh tentang telepon. Apa tuh? Ya. Kok berasa aku nggak enak? Aku juga feelingnya nggak enak Tentang telepon. Ini mau ngapain? Jangan-jangan truth order nih. Nggak Betul. enak nih. Karena nelfon, kenapa keder berani ngapain nelfon? Boleh milih nggak? Random nggak boleh milih, random. Oke, kali ini kalau begitu kita lanjutin. Kita akan bermain game Truth or Dare ya. Nah, jadi kita akan dikocok. Mana kocokannya tadi pemirsa tolong tunjukin di Ini ya guys. di dalam sana ada gulungan isinya masing-masing 6 lembar truth, 6 lembar dare. Nanti kita akan ngapain aja. Oke. Ini random ya isinya. Kita random, nanti ini akan dikocok. Kita dapatnya apa? Nggak boleh milih. Tidak boleh. Aku juga ngeri. Oke. Gitu. Karena kita bertiga kita harus gambreng dulu apa Oke, gambreng dulu. Jangan Gimana? gitu aja. Hey. Nah. Ngomong. No. Ayo kita gambreng. Oke, kita mulai aja langsung truth order ya. Yang kalah gambreng pilih. Kita jadi dengan home pimpa dulu. Home pimpa apa gambreng? Ya home pimpa lah, yang gambreng sama aja. Oh iya. Ya terus gimana milihnya kalau main tiba-tiba milih random gitu ya? Ayo apa ya? Home pimpa lah, ayo dulu gambreng. Oke. Duluan. Kamu duluan? Iyalah. Harusnya kamu belakangan dong. Enggak, selesai kamu duluan. Kan yang menang duluan. Duluan. Mana ada yang saya aja nggak semangat buat menang dari tadi. Apa ini? Jebakan sepertinya. Sweet Cina. Sweet Cina apa sweet? Batu gunting batu kertas. Oke. 3, 2, 1. Kenapa sama? Oh iya. Aku terakhir. 3. Oke, artis kita Sylvie. Iya. Tanganmu kenapa dingin? Ya Allah, bener-bener keturut aja dah. Tidak boleh objektif. Enggak boleh objektif. Ayo, Ya kasih. Allah, tolonglah anak ini ya Allah. Kasihaninlah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana nih? Oh, oke. Udah. Apa ini apa? Apa nih ya? Ke orang yang kita rasa suka sama kita dan tanya kenapa sampai saat ini gak nembak kita. Iya. Apaan sih begini? Nanti aku telepon orang yang Yang kamu rasa suka sama kamu. aku, tapi dia nggak berani tembak. Susah ditelepon. Iya. Kamu kenapa nggak nembak aku? Gitu.
tangan. Telepon sekali lagi. Kan nggak cuma satu. Ih, mana ada sebanyak-banyak. Iya.